Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ustadz Abu Yazid Adnan Kutni MHI dan Ustadz Ibnul Arabi MFILI. Yang saya hormati juga dosen penguji saya Ustadzah Endah Triwisudaningsih MPD dan Ustadzah Wahyu Lestari MPD. Tak lupa juga yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya yang mana berkat doa dan dukungan beliau sehingga saya dapat seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Herliana Utari, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya atau seminar atau proposal saya, yang mana judul penelitiannya adalah pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Baik, langsung saja pada latar belakang masalah yang ditemukan di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, terlebih mahasiswa PAI angkatan 2020, yang mana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 4 November 2023, yang mana observasi dilakukan bersama Ervina Apriliana dan Ambar Nauratil Jannah, yang mana mereka adalah mahasiswa aktif PAI angkatan 2020. Mereka menyatakan bahwa benar bahwa sebelum mahasiswa PAI angkatan 2020 mengenal AI, mahasiswa PAI angkatan 2020 cenderung lebih menggunakan metode copy paste dari Google tanpa mengedit ataupun memodifikasi karya tulis tersebut, sehingga waktu presentasi atau waktu untuk mempertanggungjawabkan karya tulis ilmiahnya, mahasiswa tersebut tidak tahu karena memang bukan karya tulis hasil sendiri. Kemudian setelah AI masuk, setelah mahasiswa PAI angkatan 2020 mengenal AI, mahasiswa PAI angkatan 2020 sudah lebih kreatif lagi dalam mengerjakan tugasnya, yang mana mereka sudah mulai mengerjakan sendiri dengan bantuan AI, sehingga ketika waktu presentasi ataupun waktu dipertanggungjawabkan, mereka sudah mengetahui apa saja yang mereka tulis di dalam karya tulis ilmiahnya. Kemudian dapat dibuktikan juga ketika karya tulis ilmiah tersebut waktu sebelum mahasiswa PAI mengenal AI, yakni dengan copy paste Google, ketika diturnitin hampir 90% semuanya plagiasi. Kemudian ketika mengenal AI itu sudah berkurang. Maka dari itu peneliti tertarik ingin meneliti apakah ada pengaruh penggunaan AI terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2020. Sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab rumusan masalah barusan, yakni mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo angkatan 2020. Dan sebelum peneliti melakukan penelitian, yang pastinya peneliti sudah mempunyai referensi atau resensi penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu yakni salah satunya dari jurnal milik Muhammad Yahya dan kawan-kawan, yang mana judulnya adalah Implementasi Artificial Intelligence di Bidang Pendidikan Kejuruan pada Era Revolusi Industri 4.0, yang mana jurnal tersebut dikeluarkan pada tahun 2023. Kemudian ada juga penelitian dari jurnal dari Sofi Riza Zahara, yang mana judulnya Implementasi Teknologi Artificial Intelligence dalam Bidang Pendidikan, yang mana juga sama dikeluarkan pada tahun 2023. Dan masih ada beberapa penelitian terdahulu yang lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan semua karena terkendala batas waktu yang ditentukan dalam presentasi saat ini. Nah, karena yang kita bahas saat ini adalah pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kecerdasan intelektual, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu artificial intelligence dan apa itu kecerdasan intelektual. Jadi, artificial intelligence
menurut Luhputu pada jurnal yang dikeluarkan pada tahun 2022, yakni adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari sistem komputer yang memiliki kecerdasan atau kemampuan untuk berpikir seperti manusia. Jadi artificial intelligence ini adalah ilmu yang mempelajari cara membuat komputer agar dapat melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia pada saat ini, seperti berpikir, mengerjakan tugas, termasuk itu, lalu mengedit. Itu. Pokoknya artificial intelligence itu adalah ilmu komputer yang yang berusaha agar menyamai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan kecerdasan intelektual itu menurut Pustiana Arisanti dalam jurnal yang dikeluarkan pada tahun 2019 adalah kemampuan untuk secara sempurna menyesuaikan diri dalam menghadapi fakta-fakta baru, baik secara fisik, mental, maupun kognitif. Jadi, kecerdasan intelektual ini biasanya diukur melalui tes IQ, yang mana ada ukuran-ukuran tertentu dalam IQ, seperti IQ rendah, IQ sedang, IQ sepadan dengan rata-rata, IQ di atas rata-rata, dan lain-lain. Dalam kajian teori yang sudah disebutkan tadi, muncullah kerangka berpikir yang mana variabel X-nya adalah penggunaan artificial intelligence dan variabel Y-nya adalah kecerdasan intelektual. Selanjutnya masuk pada metode penelitian, yakni metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mana dilakukan di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang mana penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang mengharuskan dari proses pengumpulan data hingga penentuan kesimpulan itu menggunakan angka-angka atau grafik. Selanjutnya populasi dan sampel. Jadi populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Jadi populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2020, yang mana jumlahnya adalah 87 mahasiswa yang terdiri dari 3 kelas, yakni kelas A sebanyak 30 mahasiswa, kelas B sebanyak 27 mahasiswa, dan kelas C sebanyak 30 mahasiswa. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk menentukan akurat atau tidaknya penelitian. Jadi, akurat atau tidaknya hasil penelitian ini dapat tergantung pada sampel ini. Nah, dalam pengambilan sampel, peneliti mengikuti pedoman yang ada dalam buku Denny Darmawan, yakni bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, yang mana di dalamnya berisikan tentang bahwa apabila populasi lebih dari 1.000, maka 10% sudah cukup untuk dijadikan sampel. Akan tetapi apabila populasi 100, lebih dari 100, maka setidaknya 30% yang dijadikan sampel. Lalu jika populasi hanya 30, maka yang dijadikan sampel harus 100% atau seluruh populasi dijadikan sampel. Nah, karena dalam penelitian ini populasinya kurang dari 100, yakni 87 mahasiswa, jadi peneliti menggunakan sampling total atau sensus, yang mana mengikuti pedoman seluruh populasi dijadikan sampel atau 100% populasi dijadikan sampel. Dan dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner atau angket, yang mana di dalamnya sudah berisikan pertanyaan dengan jawaban skala Likert, yang mana ada nilai 1 sampai 5 dari sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setelah itu, angket disebar kepada seluruh sampel dan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25,
Dan dalam analisis datanya, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Tidak hanya itu, jadi sebelum peneliti menyebar angket kuesioner itu kepada seluruh sampel, jadi peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian terlebih dahulu, yaitu dengan cara peneliti menyebarkan soal-soal tersebut kepada 30 mahasiswa terlebih dahulu untuk menguji apakah soal-soal dalam instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid atau tidak, reliable atau tidak. Nah, sehingga hasil yang didapatkan dari uji validitas dan reliabilitas tersebut adalah semua atau seluruh soal yang ada pada instrumen penelitian atau pada kuesioner itu dinyatakan valid dan reliable karena dalam perhitungannya R hitung lebih besar daripada R tabel atau taraf signifikansinya lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Untuk uji validitas biasanya menggunakan korelasi product moment. Sedangkan untuk reliable-nya sama, yakni R hitung lebih besar daripada R tabel, yakni taraf signifikansinya lebih kecil dari 5% atau 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh soal yang ada dalam instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.